Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan Injil Markus bab 12 dengan judul perikop Hukum yang terutama. Yesus berada masih di sekitar Bait Tuhan di Yerusalem. Yesus sebelumnya juga berbicara dengan orang Saduki yang tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Setelah itu Yesus kembali berhadapan dengan orang-orang Yahudi ahli Taurat, tua-tua Yahudi yang mencoba menanyakan hukum yang terutama. Apa sih hukum yang terutama itu? Yesus berhadapan dengan tua-tua Yahudi ini, ahli Taurat. Mereka menanyakan, apakah hukum yang terutama? Lalu Yesus menjelaskan, hukum yang pertama adalah, kemudian yang kedua adalah, kemudian ahli Taurat ini mengangguk-angguk karena dia tidak bisa membantah apa yang dikatakan Yesus. Yesus mengajar dengan kuasa. Kemudian Yesus pergi. Mari kita baca perikopnya. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hukum yang pertama adalah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan seterusnya. Hukum yang utama. Dan yang kedua adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Berarti bahwa hukum Taurat itu juga bersumber dari kedua hukum ini. Karena kata Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ini seperti undang-undang, ya, undang-undang dasar. Ya. Yang lainnya bersumber kepada undang-undang dasar ini. Ya. Undang-undang pokok, hukum yang pokok, yang terutama. Yang paling utama, ya. Ada dua ini. Ya. Yang lainnya ada ya, tapi itu adalah turunannya. Ada hukum Taurat, ada hukum gereja, macam-macam ya. Tapi itu harus bersumber kepada kedua hukum ini. Kasihilah Tuhanmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kalau kita melakukan kedua hukum itu realisasinya, prakteknya itu banyak ya. Apa maksudnya? Mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita mengasihi diri sendiri kan, kita ingin diri kita sehat, ingin diri kita itu tenang, bisa menghirup udara yang segar,
Berarti kalau kita misalnya bakar sampah, itu kan mengganggu tetangga kita. Apakah kita mau menghirup asap yang kita bakar? Tetangga kita kebauan asap karena anginnya mengarah ke arah tetangga kita. Apa mau? Apa Anda mau menghirup udara beracun penuh dengan dioksin? Nggak mau kan? Nah, jadi prakteknya dari kedua hukum ini adalah jangan bakar sampah sembarangan. Apalagi asapnya itu mengganggu tetangga. Itu sumpek. Memang biasanya yang bakar sampah tuh nggak terasa sumpek ya. Karena apa? Karena anginnya pergi ke tetangga, bukan ke rumah dia. Coba aja Anda perhatikan. Kalau ada yang bakar sampah, pasti dia pilih tempat yang anginnya itu tidak ke rumahnya dia, tetapi ke orang lain. Itu tidak melakukan hukum ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau Anda tidak mau menghirup asap yang penuh racun itu, bakar sampah di asap Anda tidak mau menghirup, jangan bakar sampah dan mengganggu tetangga Anda. Itu prakteknya, salah satu contoh seperti itu. Tepat sekali guru, benar katamu itu. Jadi untuk mempraktekkan kedua hukum ini, yang utama, yang terutama, itu perwujudannya dalam hukum-hukum lain itu banyak ya. Tetapi kembali lagi ya, tolak ukurnya adalah apakah dirimu sendiri mau diperlakukan seperti kamu memperlakukan orang lain. Nah, seperti itu ya. Kita ingin hidup tenang, ingin tidur tanpa gangguan suara berisik. Ya kita jangan mengganggu orang lain yang lagi tidur dengan membunyikan suara yang keras-keras. Kita kan ingin tidur tenang. Jadi praktek perwujudan dari hukum kasihilah sesamamu manusia itu, yaitu jangan mengganggu orang lain ya. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau dirimu sendiri tidak mau diganggu oleh suara berisik, tidak mau diganggu oleh asap bakar sampah, asap rokok, jangan mengganggu orang lain. Anda mau duduk di belakang knalpot bus, ya, asapnya tebal hitam, di dekat persis tempat pembakaran sampah, asapnya persis mengarah kepada Anda. Lalu tarik napas dalam-dalam. Segar, penuh dengan racun. Segar. Apa mau seperti itu? Kalau mau silahkan, berarti Anda bodoh. Itu ada tuh seperti itu ya. Saya punya tetangga seperti itu. Dia mau bakar sampah, tapi asapnya pergi ke tetangga. Itu nggak tahu diri. Ada juga orang lain yang merokok. Yang merokok itu nggak merasa asap, karena asapnya pergi ke orang lain, ke sebelahnya yang duduk kena asap rokok. Ada orang yang menyetel suara dengan keras-keras, ya, mengganggu tetangganya. Apakah Anda mau ketika Anda tidur lalu corong pengeras suara disentorkan ke telinga Anda? Nggak mau kan? Jadi berarti Anda harus melakukan ini ya. Kasihilah. Kalau Anda sendiri tidak mau, jangan melakukan kepada orang lain. Dan melakukan kedua hukum itu, mengasihi manusia jauh lebih penting daripada korban bakaran dan korban sembelihan ya. Karena ini adalah korban-korban ini adalah turunan yang kesekian ya dari bawah-bawah itu ya. Yang paling atas itu mengasihi. Kalau semua sudah dilakukan, bolehlah membuat korban bakaran, korban sembelihan, korban persembahan. Boleh aja ya. Tapi yang utama itu harus dilakukan yang paling tinggi. Yang tinggi saja nggak dilakukan, ngapain memberikan korban sembelihan, berkorban. Itu nggak diterima Tuhan. Kasihi dulu ya. Ampuni dulu, tenggang rasa dulu, toleransi dulu kepada tetangga yang ingin hirup udara yang segar, ingin tidur dengan tenang, ingin melakukan ibadah dengan tenang, jangan diganggu oleh orang lain yang mengganggu, sedang beribadah diganggu. Anda mau nggak diganggu ketika Anda tidur, ketika Anda beribadah? Nggak mau kan? Jadi jangan mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Ya. Anda mau nggak dibom
Ya nggak mau kan, ya jangan ngebom orang lain. Makanya teroris itu nggak tahu diri. Mereka tidak mempraktekkan hukum kasihilah sesama manusia ini. Kalau ada yang mau itu bodoh memang namanya. Itu kan namanya seperti teroris itu kan bom bunuh diri kan. Itu bodoh ya. Itu sudah bodoh 2 kali lipat, bahkan berkali-kali lipat ya. Itu jadi temannya setan iblis. Bodohnya kebangetan ya. Karena mereka tidak bersama Tuhan dan tidak punya roh Tuhan. Makanya mereka menjadi cengkraman, menjadi tumbal dari roh setan, menjadi mangsa roh setan iblis, menjadi bodoh. Orang yang bodoh itu karena tidak punya roh Tuhan. Bagi saudara yang mendapat tambahan pencerahan dari Tuhan, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Markus bab 12. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita semua.